شكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak hadirin wal hadirat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang mandi besar. Mandi besar, atau kita kenal dengan mandi wajib, ya. Mandi besar, mandi wajib. Mandi besar berarti mandi kecil, istilahnya mandi besar. Mandi wajib, ya, di dalam Islam, ya, mandi ini ya bernilai ibadah juga, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Dan mandi adalah sarana kita untuk bersih. Kemudian Nabi SAW bersabda, haqqun ala kulli muslim ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Hak atas setiap muslim itu hendaklah ia mandi setiap 7 hari atau 1 pekan sekali saja. Minimal, ya. Nggak ada orang mandi ya 7 hari sekali, ya. Itu 1 kali, ya, atau 1 hari, ya. Dan ia membersihkan akan kepalanya dan jasadnya. Ini katanya. Jadi mandi itu, ya, bernilai ibadah karena disyariatkan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa, ya, secara bahasa penggunaan kata mandi itu secara bahasa namanya ghuslun. Huruf gha, huruf sin, huruf lam, ya. Nanti ada ghuslun. Bedanya di mana? Bedanya pada harokat gha, ya, gha, ya. Kalau ghuslun itu penggunaannya untuk mandi. Mandi itu adalah membasuh atau jaraya nulma, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu biasanya menggunakan kata ghuslun yang awalnya diawali dengan harokat dhammah.
Tapi kalau untuk berwudu itu menggunakan ya harakat fathah di awalnya, ya. Jadi tulisannya ghuslun. Itu artinya adalah membasuh atau mencuci sebagian daripada bagian tubuh. Ini ghusl, mandi yang jarayanul ma', mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya. Yang pasti adalah di permukaan kulit yang tampak, gitu. Nah, ini mandi seluruhnya, ya. Termasuk adalah kulit kepala. Nah, kalau mandi itu kulit kepala harus. Berarti kalau mandi yang nggak basah kepala itu belum dikategorikan mandi. Karena mandi itu maknanya adalah membasuh atau menjalankan air ke seluruh tubuh, ya, bagian kulit yang tampak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sebab-sebab mandi besar apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah ya al-janabah. Ya, al-janabah. Kalau orangnya disebut dengan junub, ya, junub. Al-janabah ini penyebabnya ada dua, ya. Pertama adalah berhubungannya suami istri, ya, berhubungan suami istri. Nah, ini penyebab, ya, daripada mandi besar, yaitu berhubungan suami istri. Ini disebut dengan al-janabah. Ya, kalau orangnya junub atau sedang junub, ya. Berhubungan suami istri ini, ya, kata Nabi SAW, kalau ya seorang laki-laki mendatangi istrinya, kalau di situ dikiaskan dengan apa namanya, kiasannya, ya, ketika laki-laki mendatangi istrinya, ya, atau berada pada 4 cabang, ya, kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, maka kata Nabi, ya, dia wajib alaihi al-ghusl, maka wajib baginya untuk mandi, ya, yunzal au la yunzil, walaupun tidak keluar mani, atau keluar mani maupun tidak keluar mani. Jadi kalau lebih diperinci oleh para ulama, yaitu begini, Bapak Ibu. Mohon maaf, ya. Kalau kata Nabi itu begini, ya, yang disebut dengan berhubungan suami istri itu adalah iltiqaul khitanani. Idza iltiqaul khitanani faqad wajib al-ghusl. Apabila sudah bertemunya 2 khitan, maka wajib baginya untuk mandi, walaupun tidak sampai kemudian, ya, keluarnya mandi. Nah, di sini kata khitan, ya, lebih diperinci lagi oleh para ulama itu adalah, mohon maaf Bapak Ibu, ya, ketika kepala zakar, tahu ya Bapak Ibu, ya, zakar, ya, alat kelamin laki-laki itu, ya, kepalanya itu, di bawahnya itu kan itu adalah bekas daripada khitannya. Nah, di situ itu ukurannya. Artinya kalau sudah masuk kepalanya, sudah mengenai daripada bawah daripada kepala zakarnya itu, ya, kepada kemaluan wanita, maka sudah wajib baginya untuk mandi besar. Artinya kalau masuk
sedikit kepala saja gitu kan, atau setengah dari kepala zakar laki-laki itu, maka belum wajib baginya untuk mandi besar. Sampai sedetail itu dijelaskan para ulama. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti kalau dalam Islam itu bagaimana menghukumi seseorang itu berzina, ya berzina, maka dilihat daripada itu. Atau mungkin menghukum seseorang yang menuduh seseorang berzina. Karena dalam Islam itu, dalam syariat itu, kalau ada orang yang menuduh berzina harus menghadirkan 4 saksi. Salah satunya. Kemudian dia harus menyaksikan betul apakah kemudian alat kelamin laki-laki itu, ya, secara detailnya itu tadi ya, kepala zakar daripada alat kelamin laki-laki itu masuk penuh. Maka ini baru dikategorikan dia itu berzina. Sampai seperti itu. Ini yang pertama. Ya, artinya kalau belum masuk, apalagi kemudian di luarnya gitu kan, ini belum wajib baginya untuk kemudian mandi besar. Kemudian yang kedua, penyebab daripada mandi besar ini, yang kedua adalah keluarnya air mani, ya, disengaja maupun tidak disengaja. Setiap keluarnya air mani, begitu juga dengan cairan wanita, maka wajib baginya untuk kemudian mandi besar, ya, disengaja maupun tidak disengaja. Ya, misalnya ketika tidur tiba-tiba terbangun, ya, kemudian melihat ada cairan yang disebut mani, ya, maka wajib baginya untuk mandi. Dan ini Bapak Ibu, kalau kita memiliki anak-anak yang beranjak remaja, ini penting juga untuk kita beri, ya, ilmu tentang hal ini. Artinya Bapak Ibu, kalau misalnya mani itu masih, ya, terasa di dalam, ya, tapi belum sempat keluar, maka ini belum, ya, belum wajib baginya untuk mandi besar. Ya, bagaimana ciri-ciri daripada mani ini adalah, yang pertama adalah keluar dan terpancar, ya. Kemudian yang kedua, ya, disertai dengan syahwat atau disertai dengan kelezatan. Kemudian disertai dengan badan, ya, seseorang itu keletihan atau lemas, gitu ya. Ya, kemudian, ya, ciri-ciri daripada air mani itu, ya, ini kita sudah tahu. Begitu juga dengan ciri khas daripada bau aroma daripada mani tersebut. Dan ini juga penting kita beritahukan kepada anak-anak kita yang beranjak remaja, ya. Misalnya anak laki-laki SMP lah, ya, anak kelas 7, kelas 8. Ini penting untuk kita beritahu sehingga mereka jangan sempat kemudian tidak tahu bahwa mereka sudah balik, ya. Yang di sana harus ada yang mereka lakukan, kewajiban yang harus mereka lakukan. Ya, salah satu yang pertama adalah mereka harus mandi wajib. Ini keluarnya mani, ya. Ini menyebabkan daripada mandi besar. Kemudian berikutnya adalah yang menyebabkan mandi besar ini, ya, kalau tadi adalah berhubungan suami istri, kemudian keluarnya mani, ya, mandi besar yang kedua penyebabnya adalah selesai daripada haid dan nifas. Ini untuk para wanita, untuk para ibu-ibu, ya. Haid dan nifas, ya. Kalau masa haid,
itu 7 hari atau 8 hari ya ibu sekalian. Ya, begitu juga dengan nifas ya, ini sudah kita ketahui ya. Ini wajib untuk ya mandi besar. Kemudian berikutnya penyebab ya daripada mandi besar ini ya, yaitu ya penyebab daripada mandi besar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sunnah-sunnah atau mandi yang disunnahkan. Ya. Kalau tadi mandi yang wajib gitu ya. Kalau ini mandi yang disunnahkan. Di mana di sana kita disunnahkan untuk mandi gitu ya. Yang pertama adalah untuk laki-laki sholat Jumat, ya, ini sunnah. Walaupun ini terjadi perbedaan pendapat, tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa mandi Jumat itu adalah sunnah, bahkan sunnah muakkad. Kata Nabi SAW, ghuslul Jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalimin, ya, bahwa mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Dijelaskan para ulama bahwa kata wajib di sini adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan oleh Islam. Kenapa? Karena ketika kita Jumat itu kan berkumpulnya kaum muslimin. Jangan sempat kemudian berkumpulnya kaum muslimin itu ya dalam keadaan bau, maka dan bahkan ini ada penyebabnya gitu. Karena di masa Nabi SAW ada orang yang kemudian sholat Jumat, tapi kemudian dia tidak mandi, kemudian mengeluarkan aroma yang bau daripada tubuhnya. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk mandi. Untuk mandi Jumat ini, ya, itu ukurannya adalah ketika di pagi hari, ketika terbitnya fajar sampai kemudian sebelum melaksanakan sholat Jumat. Artinya setelah sholat Jumat enggak berlaku lagi. Lebih afdolnya adalah sebelum sholat Jumat itu, atau mendekati daripada waktu Jumat itu kita mandi. Dan ini juga kemudian ada hadis yang kemudian mengkaitkan bahwa berhubungan suami istri pada malam Jumat atau pagi Jumat itu lebih afdal. Kemudian kenapa? Karena dikaitkan dengan mandi hari Jumat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi kemudian dia berwudu, kemudian dia memakai wewangian, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ghufira lahu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan antara Jumat ke Jumat sebelumnya. Masya Allah. Kemudian mandi yang disunahkan, yaitu ketika kita ingin pergi sholat Aid, ya, Aidul Fitri maupun Aidul Adha. Ini mandi yang disunahkan. Kemudian mandi yang disunahkan berikutnya adalah ketika ingin melaksanakan umrah maupun haji. Ya, bahkan di sini disebutkan ketika ingin memasuki kota Makkah dan kota Madinah, yang mau wukuf, mau ihram, mau tawaf, dan ini disunahkan kita untuk mandi. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mandi besar? Ini ada dua ya Bapak Ibu, cara mandi besar ini.
Pertama adalah mengambil sahnya saja, ya, mengambil sahnya saja. Pertama adalah niat mandi besar, ya, niat mandi besar yang sudah dijelaskan bahwa niat ini itu terletak di hati, ya. Jikalau ingin dilafazkan juga boleh, ya, tetapi sesungguhnya niat itu terletak di hati kita, bahwa kita sedang junub, kemudian di pagi hari kita mau mandi, itu sudah niat, ya. Tapi kalau mau dilafazkan dalam mazhab Syafi'i, ya, golongan Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i, ya, mereka lebih menekankan lagi untuk kemudian dilafazkan, karena melafazkan niat itu mentakkid, ya, menguatkan niat di hati kita, sehingga betul-betul bisa khusyuk, khidmat kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Tapi kalau tidak dilafazkan juga boleh. Kemudian kalau kita bingung dengan lafaz bahasa Arab misalnya, boleh dilafazkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ini mengambil sahnya saja. Yang kedua adalah ya mengalirkan air ke seluruh tubuh, ya. Dan dalam mandi mandi besar ini tidak ada tertib, harus kepala dulu, harus tangan dulu, gitu. Ada, mau kaki dulu silahkan, ya. Maka ketika seseorang itu berniat untuk mandi besar, dia jebur ke kolam misalnya, ke sungai misalnya, silahkan saja, ya. Itu sudah sah, ya, secara minimal, ya, mandi besar. Kemudian catatannya Bapak Ibu, seluruh kulit kita yang tampak ini itu harus terbasuh semua, ya, kecuali kulit yang di dalam, misalnya dalam hidung gitu, ya Bapak Ibu. Nah, ini nggak harus dicuci gitu. Yang tampak ini termasuk dengan kulit kepala semuanya sampai telapak kaki gitu, ya, semua. Dan makna daripada junub itu adalah itu, artinya sudut-sudut daripada setiap kulit kita ini harus terbasuh, ya. Termasuk juga kalau misalnya ada lipatan-lipatan pada tubuh kita, misalnya di perut bagi orang yang gemuk gitu, ya, atau tengkuk yang berlipat, ya, ini harus terbasuh semua. Ketika ia tidak terbasuh maka tidak sah daripada mandi besar tersebut. Kemudian berikutnya adalah berikutnya sunnah-sunnah dalam mandi besar ini. Dan ini adalah secara optimal maksimalnya kita untuk mandi besar. Kalau Nabi SAW, ya, mengajarkan kepada kita untuk mandi besar ini, pertama adalah membaca basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja boleh, ya. Kemudian mencuci kedua tangan, ya. Kemudian mencuci kemaluan, membersihkannya dengan sabun, gitu, ya. Kemudian setelah itu mengambil wudhu, sebagaimana kita ingin melaksanakan sholat wudhunya. Ambil wudhu seperti kita ingin mengerjakan sholat, seperti itulah wudhu sebelum mandi besar. Kemudian setelah itu menyiram kepala 3 kali. Nah, ini sunnah, ya. Kemudian menggosok-gosok, ya, kepala 3 kali. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kulit kepala ini semuanya merata terkena air, ya. Kalau untuk perempuan, ya, tidak harus kemudian keramas, ya, ibu-ibu sekalian. Kemudian tidak harus membuka kondi,
atau istilah kita sanggul gitu ya. Gitu ya. Tidak harus mengurai rambutnya gitu. Karena ini pernah ditanyakan oleh Maimunah istri Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kami para wanita ketika mandi besar harus membuka konde kami? Kata Nabi enggak, ya, karena bukan rambutnya tapi harus ya kulit kepalanya yang terbasuh. Karena mandi besar ini hakikatnya adalah kulit, seluruh kulit tubuh ini yang tampak itu harus terbasuh. Kemudian berikutnya adalah sunnah-sunnah daripada mandi besar ini, ya, membasuh sebelah kanan 3 kali, kemudian membasuh sebelah kiri 3 kali. Ya. Kalau kita pakai shower itu mudah ya, atau kemudian pakai gayung, tangan kiri yang ambil dulu, kemudian kanan gosok 3 kali sampai ke kaki, kemudian baru ke kiri 3 kali. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah mengguyur seluruh tubuh, ya, basah semuanya. Kemudian dalam catatan mandi wajib ini jangan bersabun dulu. Kita harus ambil wajibnya dulu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ketika dia bercampur dengan air sabun, maka itu bukan air yang mensucikan, karena sudah jadi air sabun ya. Maka ambil wajibnya dulu, basuh dulu semua. Jangan langsung kemudian bersabun, ya, basuh semua. Pakai air semua merata dulu. Kita tunaikan kewajibannya dulu, ya. Sudah selesai semuanya, baru kemudian kita sabun. Nah, itu boleh. Kemudian setelah itu berdoa, ya. Atau Imam Syafi'i mengatakan berdoa seperti doanya kita selesai mengambil wudu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Boleh tambah dengan doa kafaratul majlis, boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Selesai kita berpisah, dan ini sunnah, ya. Kemudian apakah boleh dilap? Ya boleh saja, pakai anduk gitu kan. Setelah itu selesai pakai anduk, ya itu boleh. Kalau Nabi dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi ketika diberikan anduk, ya Nabi tidak mau, tapi bukan berarti tidak mau ini itu menunjukkan tidak sah, tapi Nabi kemudian menunjukkan dengan tangan sendiri. Nah, ini mandi wajib. Apakah setelah mandi wajib dia ambil wudhu lagi? Gitu ya. Nah, itu jadi problem ya. Apakah setelah mandi wajib ini kita ambil wudhu lagi? Nah, ini perbedaan pendapat Bapak ya. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa berpendapat harus ambil wudhu lagi. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Imam Syafi'i itu mazhabnya mengatakan bahwa menyentuh kemaluan, yang kemarin itu bahasnya, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena ketika kita mandi besar ini, ya, itu harus terbuka semua. Artinya boleh ya, ketika itu terbuka semua. Kenapa? Karena kalau pakai sutra atau penutup gitu kan, itu akan nggak repot. Kita khawatir tidak terbasuh semuanya. Dan ini dalilnya bahkan, mohon maaf ya Bapak Ibu, disebutkan bahwa ketika Nabi SAW pernah mandi besar itu, mandinya bersama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena dalam riwayat itu disebutkan, aku pernah, kata Aisyah, mandi bersama Nabi SAW dalam satu bejana, dan bahkan pada saat itu ketika Nabi mandi, katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya sisakan air untuk. Artinya bolehnya mandi bersama antara istri dan suami. Dan bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku melihat akan
menampakkan auratnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul melihat aurat. Artinya mandi wajib itu boleh tidak pakai penutup, bahkan ketika antara suami dan istri. Kenapa? Karena ini kata para ulama, dibolehkannya melihat aurat pasangan ketika berhubungan suami istri, maka ketika mandi pun juga boleh melihat aurat ya pasangan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi orang yang sedang junub, apa saja yang dilarang? Ya. Secara syariat ya, bukan secara kultur daerahnya. Yang pertama ya tidak boleh sholat, ya. Kemudian tidak boleh tawaf, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memegang mushaf, ya. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Karena kata Nabi, innal masjid, ya, inna hadzal masjid la yahillu li haid wala li junubi. Sesungguhnya masjid ini tidak kuhalalkan, ya, tidak dihalalkan untuk orang yang haid dan untuk orang yang sedang junub. Ini kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh berdiam di dalam masjid. Tapi kalau hanya lewat sebentar saja, itu dibolehkan. Karena dalam riwayat disebutkan pada suatu hari Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk mengambil tikar di dalam masjid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi, ya, tanganmu kan enggak sedang haid, tanganmu kan enggak sedang berdarah, gitu. Silakan ambil saja. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang haid itu boleh masuk masjid, tapi atau orang yang junub juga boleh masuk masjid, tapi hanya lewat begitu saja. Nah, bagaimana dengan sekarang? Kan kalau dulu ya pembalut sulit gitu ya, dan sebagainya. Maka sebagian ulama ada mengatakan ya bagi orang yang haid boleh tetap di masjid, tapi tidak begitu lama, ya, misalnya mendengarkan pengajian gitu kan. Tapi kalau misalnya ada masjid itu yang ada terasnya, ya, maka lebih afdol dia berada di terasnya dibanding kemudian dia di dalam masjid. Nah, ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir terlupa bahwa yang wajib mandi itu salah satunya adalah orang yang meninggal dunia, ya. Qadallahu minkum